Ini sajam yang disita dari rumah Mikael. Lanjut. Ini sajam yang paling panjang itu Pak adalah menurut keterangan saksi adalah milik almarhum Gama. Oke, masih ada tambah lagi Pak Kapolres. Siap, izin Pak Ketua. Pada kesempatan ini kami dapat jelaskan bahwa pasca penembakan si Brigadir A.R ini kemudian masih melakukan pengejaran terhadap 3 kendaraan yang ditembak tadi. Kemudian di titik tertentu itu kemudian mendapatkan mengetahui korban terkena tembakan, dan oleh sang brigadir itu kemudian dibawa ke rumah sakit Karyadi oleh si anggota ini. Itu pasca penembakan. Ada juga yang seperti Kapolres Tabes Semarang. Namanya adalah Gama. Dia dibunuh nyawanya, lalu dia dibunuh namanya. Udah meninggal ditembak, difitnah, dia tawuran, padahal enggak. Dicari CCTV untuk membuktikan apakah dia tawuran atau enggak nemu. Enggak ketemu. Polisi double down dan bilang benar, Gama itu tawuran, bikin preskon dia. Ditunjukin senjata-senjata tawurannya, Kapolres Tabes Semarang ngangkat senjatanya dua ada kayak samurai, ada kayak apa gitu, sabit gitu ya, diginiin tuh, diangkat kayak Soeharto ngangkat hasil palawija. Belakangan muncul CCTV, ternyata Gama sama temennya cuma naik motor aja lewat, nggak bawa senjata apa-apa, ditembak, meninggal. Kapolres Tabes Semarang bohong. Lalu Kapolri mencabut Kapolres Tabes Semarang. Kita semua pikir dipecat, diberhentikan jadi polisi, ternyata dimutasi, masih jadi polisi, cuman jabatannya sekarang dia jadi Kalem Kon Profpol Waketbit Kermas Dianmas STIK Lendiklat Polri. Maka yang dilakukan terduga pelanggar tidak terkait dengan pembubaran tawuran yang sebelumnya terjadi. Kemudian motif penembakan yang dilakukan oleh terduga pelanggar karena kan pada saat perjalanan pulang ini mendapati satu kendaraan yang dikejar, kemudian memakan jalannya terduga pelanggar, jadi kena pepet. Maka yang dilakukan terduga pelanggar tidak terkait dengan pembubaran tawuran yang sebelumnya terjadi. Kemudian motif penembakan yang dilakukan oleh terduga pelanggar karena kan pada saat perjalanan pulang ini mendapati satu kendaraan yang dikejar, kemudian memakan jalannya terduga pelanggar, jadi kena. Menurut keyakinan saya, Indonesia sudah sampai pada satu kondisi di mana artis dan influencer yang tidak bertanggung jawab dijadiin guru karena guru-gurunya disuruh ngurusin makanan, dan komedian-komedian materinya dituntut untuk bermoral sementara pejabat-pejabatnya harus lucu, dan di mana ulama-ulamanya ngurusin tambang dan para penambang-penambangnya ngurusin negara, dan di mana ada anak-anak yang harus membuka 19 juta lapangan pekerjaan sementara kerjanya sendiri dicariin bapaknya. Kok ngono? Ngopo? Enggak, tak doain update terus panjang. Terus. Nah, terus habis itu pertama saya lihat-lihat masih oke nih, masih oke karena ketutup oleh Facebook saya. Facebook. Setiap kali saya membuat video YouTube itu timku yang lain pegang kamera untuk membuat Facebook. Tapi isinya beda. Sama. Enggak, maksudnya makan bukan itu. video YouTube ditaruh di Facebook dong. Boten. Oke. Sama-sama makan-makannya, Tapi sama-sama tempatnya, tapi dari angle yang berbeda. Kalau YouTube kan aku menggunakan kamera Ini pakai profesional, handphone. ini pakai HP aja gitu. Oke. Dan tidak perlu editor, tidak perlu thumbnail, tidak perlu judul yang berlebihan, langsung aja dinaikkan di Facebook. Nah itu penghasilannya malah 3 kali lipat daripada YouTube saya. Oh iya. Nggih, dari Meta sampai dengan sekarang. Wow. Masa sih Om Ded nggak tahu? Nggak tahu kan, nggak main Facebook. Nggak terlalu main Facebook. Nggak juga. Malu aku malu pada semut merah. Stop. Dia tidak malu dengan semua serangga, guys.
Jangkrik it's okay. Capung fine. Hanya semut. Dan gak semua semut, semut hitam it's okay. Semut merah. Dan gak semut merah, hanya semut merah yang berbaris di dinding, menatapku curiga, seakan penuh tanya, sedang apa di sini? Stop. Menurut keyakinan saya, yang bikin lagu Fix Giting. Karena dia bikin lagu tentang semut yang ngopo. Dan dijawab. Menunggu pacar jawabku. Kau jawab. Kau gak sebut ngomong lari gua. Sedang apa Pak? Dijawab. Sedang apa Pak sini? Nunggu pacar Bang. Sungguh aneh. Sungguh aneh. Tapi nyata. Stop. Jangan nyanyi terus dimarahin Ahmad Dhani kita guys. Direct licensing. Lumayan gitu. Tapi boleh tahu kan, ini kan kita buka-bukaan ya. Geng, Maksudnya biar tahu ya. geng. Boleh tahu nggak kalau misalnya dari Facebook tuh berapa sih dapatnya? Sekarang itu saya bisa dapat 150, 160. Kalau dari YouTube kemarin? Terakhir nih ya, jangan nangis ya Om, Iya. 18 juta. Tuh kan? Nggak cukup bayar kru dong? Nggak cukup banget. Setiap kali saya bikin YouTube itu modal saya paling tidak itu 1 juta. Oke, untuk makanan dan sebagainya. Lebih kali? 1.200.000 lah. 1.200.000. Itu untuk apanya? Untuk videografer satu. Itu terus untuk editor. Untuk thumbnail dan naikin video, belum makan-makannya. Belum kalau saya lagi bagi-bagi sama ibu-ibu yang datang traktir dan segala macam gitu. Terus habis itu kalau dilihat-lihat Berarti 3 juta habis tuh satu video ya? buatlah 1,5 lah. 1,5, oke. Oke. Dan satu bulan itu saya bisa menaikkan 8 video karena seminggu 2 kali. Oke. Jangan kalikanlah itu berapa ya, sudah sekitar 11-12 jutaan modalnya saja. Pak Po. Pak Po, terus dapatnya itu 32 juta, 35 juta satu bulan. Dan itu berlangsung kurang lebih ya antara 18 bulan ini Om. Jadi itu kenapa saya bertahan, sebenarnya itu adalah sebagai ucapan terima kasih saya kepada YouTube yang sudah membuat saya kaya raya gitu. Menurut si perempuan ini, Irjen Teddy Minahasa dipanggil ke Taiwan oleh Bandar Bisnis Narkoba di Taiwan. Dipanggil ke Taiwan. Dia ngomong, Irjen Teddy Minahasa, ini semua narkotika mau saya jual di Indonesia, boleh nggak? Menurut keyakinan si Mbak ini, Irjen Teddy Minahasa jawab, setengah dari narkoba ini boleh lu jual, tapi gue minta persenan dari situ. Setengah dari narkotika ini bakal gue sita karena gue pengen dapat jabatan dari situ. Gila. Bayangin, dari narkotika ini setengah dia dapat duit, setengah dia dapat jabatan. Gila itu. Jahat nggak? Jahat. Saking jahatnya aja, iblis bilang, astagfirullah. Siapa nih orang? Kok kepikir? Kok bisa? Aku mau minta bikinin single. Sama siapa? Sama penyanyi kan? Kalau sampai nggak ditolongin sih keterlaluan. Giliran gini aja orang ngakuin gue penyanyi. Wih, Apa nak juri loh. gunanya main sama Habib Jafar tuh sampai kalau nggak ada ilmu yang diserap. Hablumin nas ini hubungan sesama manusianya. Iya. Bang Boris tuh Islam ya? Oh, tiga dan Tuhan Yesus ada di situ ya. Iya, Selama dekat di hati. Iya. Om, saya sudah surrender, udah Kenapa? cukup. Ya sudah cukup. kenapa? Karena gini, sebenarnya saya tuh sudah pingin tidak membuat YouTube itu dari 18 bulan yang lalu. Hah? Nggih, saya itu. Apa otoh? Karena ya uangnya nggak ada. Maksudnya uangnya nggak ada tuh gimana? Ya, let's say dulu kan waktu pertama kali podcast sama Om Ded itu penghasilannya kan bisa 350 juta, 400 juta. Ini ngomong apa adanya aja ya. Dari mana tuh? 350 juta dari AdSense atau dari? Dari AdSense. Dari AdSense, Iya, ya kan? betul. Ya kalau Om Ded mungkin lebih dari itu jauh kan. Oh, lumayan lah gitu. Oke. Nah, habis itu kok lama-kelamaan saya lihat kok menurun Ya. gitu. View-nya atau penghasilan? Viewsnya menurun, penghasilannya Penghasilannya menurun. menurun, dua-duanya. Ya sekarang emang YouTube lagi begitu semua tuh. Makanya siap-siap layout ya.